wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau tuan pergi ke Mekah ketemu orang Arab hidungnya mancung, sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini di lembah gunung, kanan gunung, kiri gunung, di tengahnya ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu saya turun dari atas, saya dibisiki dari belakang, Ustadz, hati-hati, jangan terlalu ke kanan. Memang waktu turun tadi agak cemas juga, saya jatuh. Jatuhnya nggak seberapa, tapi kalau sampai viral kemana-mana, keluar berita, Ustadz terjungkal di depan rumah Haji Her. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang membawa saya setiap tahun ke Pulau Madura, memimpin kita istighosah tadi, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Matta'anallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, diberikan kesehatan, kekuatan zahir dan batin. Para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. CEO Bawang Mas Group, Haji Khairul Umam, kita kenal Haji Her. Saya sudah lama melihat gambar-gambar beliau di medsos. Hari ini baru ketemu, lebih ganteng dari gambarnya. Kalau banyak yang penasaran apa rahasia suksesnya, beliau sudah menyampaikannya dalam kata sambutan, dalam dua bentuk, ucapan kalimat dan satu lagu dangdut. Ternyata rahasianya tidak banyak, sama seperti nama beliau, H-E-R, dan rahasianya juga 3 huruf, I-B-U, ibu. Kuncinya pada ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua punya anak yang berbakti. Amin. Yang pertama, datang seorang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau saya masuk surga nanti dengan siapa ya Allah? Kata Allah menjawab, kamu nanti masuk surga dengan tukang daging. Enggak meyakinkan. Masa masuk surga dengan tukang jual daging? Dia tidak mengatakan kamu masuk surga dengan ulama, enggak. Kamu masuk surga dengan Ustadz Abdul Somad, LCMA dan seterusnya. Kamu nanti masuk surga dengan tukang jual daging. Lalu Nabi Musa alaihissalam pergi ke pasar. Dia lihat tukang jual daging. Apakah mungkin ini orang yang akan bersama saya nanti di surga? Gayanya nggak meyakinkan. Bukan ahli taat, bukan ahli ibadah, tapi rasanya Allah tidak mungkin salah. Allah maha benar, shadaqallah. Lalu dia ikuti tukang jual daging ini. Selesai berdagang, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, daging dia cincang, dia potong, dia masak. Setelah dia masak, lalu kemudian daging itu dia suapkan ke mulut ibunya. Setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa. Apa kata ibunya? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Masuk surga bukan karena amal, masuk surga karena doa ibu. Maka ibu semua doakan anak ibu, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Isa, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Ibrahim. Jangan lupa bersama Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Ibu siap? Siap. Alhamdulillahirabbil. Doa ibu luar biasa.
Tapi jangan gara-gara ini mendengar tausiah ini lalu banyak anak muda nanti yang nggak sholat zuhur, yang nggak sholat ke masjid. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Ibu saya sudah mendoakan saya masuk surga. Makanya ibu doakan anaknya tidak hanya sebatas masuk surga, tapi juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Semoga semua anak-anak kita ini mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Amin. Tadi saya sampai ke rumah Haji Her. Yang pertama beliau minta adalah sebelum kemari, Ustadz foto dulu dengan ibu saya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak basa-basi, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar kata sambutan, bukan sekedar nyanyian, tapi praktek nyata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bakti kepada orang tua membuat anak bisa sukses, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat insya Allah. Ibu mau anaknya jadi orang kaya, mau anaknya jadi pejabat, mau anaknya jadi orang hebat, tapi sakau narkoba. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ustadz Abdul Somad selama tausiah ke Pulau Madura bertahun-tahun, biasanya bajunya putih. Baru hari ini kelihatan pakai jas. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Gimana rasanya pakai jas ini Pak Ustadz? Satu kata, panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia berkata, izinkan saya mau perang fisabilillah. Kalau saya perang mati syahid, tidak ditanya malaikat mungkar nakir, langsung lewat ujian fit and proper test. Kalau mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut yang sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti tikaman anak tombak beribu kali. Kalau mati syahid tidak ada hisab, langsung masuk ke surga. Izinkan saya ikut perang mati syahid. Nabi bertanya dengan satu pertanyaan, alaka min ummin, ibu kamu masih hidup? Dia menjawab, naam, ibu saya masih hidup. Apa kata Nabi? Enggak usah pergi perang. Lalu bagaimana? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus telapak kakinya, kau akan masuk surga. Ini melihat dari jamaah yang luar biasa. Dari bendera yang dikibarkan, nampaknya sudah siap ke Palestina semua. Siap ke Palestina? Jangan. Saya nggak mau dapat berita beberapa jamaah yang berangkat ke Palestina dari Pulau Madura sekarang sedang sekarat. Kenapa? Karena nggak bisa makan lontong sayur. Kita bisa mensupport dengan dana untuk sumur bor, untuk selimut musim dingin, untuk tempat asrama rumah sakit yang didirikan orang Indonesia, rumah sakit Istiqlal, kebanggaan Indonesia di Gaza, dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengosongkan satu khutbah pun. Setiap hari Jumat, satu khutbah tidak pernah kosong. Dalam khutbah tetap mendoakan, Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Hari ini melihat ke depan, ini rasa-rasanya kita sedang berada di Gaza. Bendera yang berkibar adalah bendera Palestina. Cuman nggak sama bendera yang ada di sini dengan yang di Gaza. Bendera yang ada di hadapan saya ada gambar Ustadz Somadnya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita jauh di Pulau Madura, tapi kita tetap sama mencintai saudara kita.
kita ikut tersakiti. Tapi apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Kalau telapak kakinya saja kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, kau belikan bajunya, kau bahagiakan hatinya, kau senangkan jiwanya. Mudah-mudahan adik-adik yang ibunya masih hidup, pulang dari sini bahagiakan ibu, belikan makanan kesukaannya, belikan pakaian, belikan jilbab, senangkan hatinya, kirim kabar gembira, Bu, saya kuliah, IP saya 4, bagus, senang hatinya. Ini sekarang banyak dikirim kuliah, kasih uang jajan, kirim belanja, belikan motor, pulang-pulang. Saya membahagiakan ibu saya, Pak Ustadz. Kamu bawa ijazah? Enggak. Bawa apa? Anak istri. Bu, ini keberhasilan kuliahku. IP-mu berapa? 1 istri, 2 anak. Itu juga membahagiakan. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu, mantu, cucu yang soleh, solihah, baik-baik semuanya insya Allah. Amin. Ilzam rijlaiha, urus telapak kakinya, fathammal jannah, kau akan dapatkan surga di sana. Yang ketiga, ini sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Pokoknya sesuai dengan tertulis di botol air minum 600 ml. Yang ketiga, orang yang bersama dengan Nabi, perang dengan Nabi, sholat dengan Nabi, makan dengan Nabi. Tapi justru Nabi mengatakan, nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa dari dia, doa dia makbul. Sahabat heran, kami yang hidup dengan engkau, kami yang bertetangga dengan engkau, kami yang berperang makan dengan engkau, kenapa minta doa dengan dia? Pokoknya nanti kalau dia datang ke sini, minta doa dengan dia, doanya makbul. Ternyata orang ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia tidak termasuk dalam sahabat Nabi karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia tidak termasuk dalam wa alihi wa ashabihi. Dia tidak tergolong dalam keluarga dan sahabat Nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, dia datang dari Yaman ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat berduyun-duyun memintakan doa istighfar kepadanya. Inilah dalil bahwa orang yang menjaga ibunya bisa jadi lebih mulia daripada orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang sekarang. Kenapa saya hidup zaman sekarang Pak Ustadz? Kenapa saya hidup jauh dari Nabi? Kenapa saya tinggal di Pulau Madura? Kenapa saya hidup di tahun 2024? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan Allah. Lebih baik Allah buat kita hidup di tahun 2024. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi, kita juga ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ditakdirkan Allah kita hidup sekarang, bukan berarti kita tidak bisa lebih mulia. Kalau kita jaga ibu kita, kita muliakan, kita rawat, kita bahagiakan, kita senangkan hatinya, boleh jadi nanti kita juga akan di surga bersama Uwais Al-Qarni insyaallah. Bagi yang ibunya sudah meninggal, tidak lagi ada bersama kita, bukan berarti putus hubungan dengan beliau. Kirimkan makanan, belikan nasi bungkus, bawa ke rumah anak yatim fakir miskin. Pulang dari kajian ini, mampir rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak panti asuhan, saya mau mengamalkan ceramah Ustadz Somad, mau ngasih orang yang ada di panti. Berapa orang di panti ini? Ada 100. Mau kasih semua? Enggak, 2 orang aja. Belikan 2 nasi bungkus. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengadukan tentang qaswatal qalbi, hatinya keras. Bagaimana cara melembutkan hati ini? Ada orang mengatakan, ibu-ibu kalau ditanya, Bu, bagaimana cara melembutkan hati? Rendam dengan nenas. Itu hati kambing. Ini hati manusia. Bagaimana melembutkan hati? Kata Nabi, at'imil masakin, beri makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Kasih makan, usap kepala anak yatim. Kasih makan,
sapu kepala anak yatim. Begitulah ucapan Nabi sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya biasanya kalau tausiah itu jamaahnya di depan semua, tapi hari ini saya merasa luar biasa. Kemana memandang ada jamaah, lihat ke kanan ada, lihat ke atas ada, lihat ke kiri ada, ke belakang pun ada. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan orang yang mempertemukan kita di tempat yang baik, di waktu yang baik, membicarakan yang baik, selalu dilimpahkan Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, doakan mudah-mudahan panjang umur, diberikan berkah rezeki. Yang hadir semua ini mudah-mudahan anaknya anak-anak yang berbakti pada orang tua, soleh dan solehah. Kalau ada yang dililit utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Semakin kuat aminnya. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan ketemu jodoh. Lebih kuat lagi. Tapi saya lihat yang ngaminkan kayaknya udah punya anak 2-3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi memandang ke belakang dan yang dilihat, loh, ada foto Ustaz Somad. Masya Allah. Nabi memandang ke belakang, yang dilihat adalah memang betul-betul nama saya dibuat 4 meter panjangnya, Abdul Somad dan seterusnya. Yang dilihat ke belakang, ternyata di belakang Nabi bukan laki-laki, tapi seorang perempuan. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk surga di belakang Nabi? Setelah Nabi langsung perempuan. Ternyata perempuan itu meninggal suaminya dan dia membesarkan anak-anak yatim. Inilah perempuan yang hebat luar biasa. Tapi bukan berarti kalau ibu suaminya meninggal lalu nggak boleh nikah lagi. Walladzina yutawaffawna minkum, seorang yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, tinggal hidup istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu masa iddah arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau bapak meninggal, ibu nunggu cuman 4 bulan 10 hari. Setelah itu ibu akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Saya lihat dari senyuman bapak ada kepahitan di dalam. Tenang pak, saya cuma mau ngasih tahu bahwa, apa yang mau saya kasih tahu ya, bahwa seorang perempuan membesarkan anaknya, menyekolahkan, mendidik sampai anak-anaknya sukses, itu masuk surga langsung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika acara wisuda, anaknya foto, kameramen tukang foto nanya, ibu dengan anak berdua? Iya. Suaminya mana? Suami saya sudah meninggal. Loh, ibu membesarkan anak? Iya. Single parent, memang saya sendiri membesarkan anak. Saya antar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, kuliah.
Itu hebatnya laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa membesarkan anak sendirian. Ketika ditanya, suamimu sudah meninggal, tapi rasa saya, papa tetap ada bersama kami di sini. Perempuan walaupun suaminya sudah meninggal, dia tetap bisa bersama. Beda sama laki-laki. Nggak usah lagi teruskan laki-laki. Tapi yang di hadapan saya ini adalah laki-laki yang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Ibu jangan ragu sedikit pun. Ini suami yang baik, suami yang suka ngaji, suami yang istighosah, suami yang berzikir. Suami yang baik seperti ini jangan dikubur sebelum meninggal. Setuju, Bu? Setuju mereka semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya perempuan. Ketika dia membesarkan anaknya, mendidik, mengayomi, melindungi dengan tetes peluh keringat dan air mata. Ini kiai-kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, pengusaha, CEO, bisnismen, ustadz, semua laki-laki yang hebat-hebat ini lahir dari rahim ibu. Ada yang lahir dari rahim laki-laki? Gak ada. Itu yang belum bisa dibuat oleh Thailand. Thailand bisa membuat apapun. Mereka bisa menciptakan lady boy, wajahnya lady, kaki boy, tapi dia belum bisa menciptakan rahim. Itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Akhirnya kita wujud ke atas dunia. Saya tadi mau menyampaikan hadis tentang man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Saya nggak sampaikan lagi karena sudah disampaikan Haji Her. Waktu beliau ngasih kata sambutan tadi, dalam hati saya, ini kelihatannya bahan saya udah habis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma menyampaikan tausiah. Beliau lengkap dengan lagu dangdutnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi bisnismen, tapi dia tetap cinta ibu dan bisa menasihati orang, bukan dengan lisannya, bukan dengan ceramahnya, bukan dengan kata-katanya, tapi dengan perbuatan yang nyata, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad